Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Salam. Kita sudah memasuki masa raya Adventus terakhir hari ini ya, Adventus keempat. Dan firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita yaitu dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 56. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Karena hari ini kami bisa memuji memuliakan Engkau dan juga boleh bersuka cita di dalam kasih Tuhan karena kami diizinkan sebentar lagi memasuki masa raya Natal. Meskipun tahun ini kami tidak bisa merayakan Natal seperti biasanya dalam keadaan yang serba terbatas, tapi biarlah sukacita hati kami tetap ada untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan datang ke dunia karena Ia mengasihi kami, karena Dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, jika pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar Roh Tuhan berkarya atas hati kami, pikiran dan seluruh perhatian kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan, agar kami bisa memahami apa yang Tuhan ingini dengan kehidupan ini. Urapi hamba-Mu yang boleh Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah suara Tuhan sendiri yang boleh kami dengar, dan berkati iman kami Bapa, agar kami bertumbuh dan semakin hidup di dalam kasih setia-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami mau dengar-dengaran. Amin. Lukas 1 ayat 46 hingga 56 dalam perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sampai sedemikian jauh kita sudah bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita boleh memasuki Minggu Adventus terakhir atau keempat. Adalah anugerah Tuhan bagi kita yang masih memberi kesempatan untuk memasuki masa raya Natal tahun 2020 ini.
Meskipun sekali lagi tahun ini kita merayakan dengan situasi yang serba terbatas. Bahkan rapat terakhir panitia Natal memutuskan bahwa Natal kita lewat live streaming ya. Dengan catatan kita berusaha mengadakan peralatan yang ada supaya Natal nanti bisa jelas didengar dari rumah, bisa diikuti dengan baik. Panitia bekerja keras bagaimana supaya bagus segala suaranya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya kita merayakan Natal. Namun justru dalam situasi yang tidak mendukung untuk bersuka cita, karena biasanya kita bertemu satu dengan yang lain saling mengungkapkan rasa sukacita kita dengan bersalaman, berpelukan, dengan menyediakan makanan sebagai ungkapan rasa sukacita kita karena Kristus sudah datang ke dunia mengasihi kita. Firman Tuhan diperhadapkan kepada kita dalam perikop nyanyian pujian Maria, Lukas 1 ayat 46 sampai 56 tadi. Di tengah-tengah situasi ini justru firman Tuhan memperdengarkan kepada kita bagaimana Maria dalam hal ini memberikan ketegasan akan ada rasa bahagianya yang dirasakan oleh seorang perempuan dari keturunan Daud yang bernama Maria ini. Rasa sukacita dan bahagianya yang bagaimana? Apakah oleh karena ada sesuatu berkat yang berlimpah yang diberikan sehingga ada sukacita yang besar? Apakah karena keuntungan bisnis yang besar sehingga kita memiliki sukacita pada hari-hari terakhir menjelang Natal ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa bahagia yang dirasakan Maria adalah rasa bahagia sorgawi. Karena dirinya dipilih dan dipakai Allah sebagai sarana kehadiran Tuhan itu sendiri di dalam dunia ini. Kisah bahagia dalam nas ini bermula dari pertemuan Gabriel, sang malaikat Allah, dengan perempuan keturunan Daud yang bernama Maria. Malaikat itu mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lukas 1 ayat 31. Sebuah berita yang mengherankan dan sempat diragukan oleh Maria. Karena dia belum menikah dikatakannya. Tetapi akhirnya ia merasa yakin bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari pihak Allah bagi kehidupannya secara pribadi. Kita melihat sehingga akhirnya Maria diyakini bahwa anak dalam kandungannya itu datang dari Allah. Dan Maria pada akhirnya berserah pada kehendak Allah sendiri. Selanjutnya pertemuan Maria dengan Elizabeth itu lebih juga meyakinkannya bahwa dia benar dipilih dan dipakai Allah untuk menghadirkan Yesus ke dunia ini. Maria bersukacita, dia berbahagia dan memuji serta memuliakan Allah. Nyanyian pujian Maria inilah yang menjadi nas kita pada Minggu Advent terakhir ini. Ada beberapa hal yang kita lihat bahwa pujian Maria itu memiliki alasan. Maria memuji Allah
karena Allah telah melakukan perkara besar dalam hidupnya. Karena Allah mempercayakan kepada dirinya sebuah pekerjaan besar, misi Allah yang besar, dan ia bersukacita untuk itu. Meskipun pada mulanya ragu, tapi pada akhirnya dia juga memiliki keyakinan bahwa bangsanya memang sedang menanti seorang Mesias yang akan menolong dan menyelamatkan umat manusia. Maria memuliakan Allah karena Allah mau memakai dirinya sebagai sarana bagi Allah dalam menghadirkan dirinya melalui manusia Yesus. Menarik saudara bahwa Maria dalam hal ini, di mana pujiannya di sini menegaskan dan mau mengatakan bahwa dirinya hanyalah hamba. Karena itu biarlah Tuhan, ia mempersilahkan Tuhan melaksanakan segala karya dan rancangannya bagi dunia dan manusia ini. Di mana Maria mengatakan bahwa ia hanyalah seorang hamba. Sebuah istilah yang menjadi simbol keterbatasan dan kelemahan sebagai seorang manusia. Dalam hal ini Maria mau mengatakan dia bersyukur karena Allah lakukan bagi dia yaitu perkara besar untuk menjadi seorang ibu nantinya yang melahirkan Mesias bagi bangsanya. Di dalam hal ini kita melihat Maria menyadari, memahami siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia hanya seorang hamba. Artinya sebagai manusia kita juga menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita merasa harus memuliakan Dia atas apa yang Dia lakukan bagi dunia dan manusia ini. Kita melihat memuji Allah karena kekudusan dan rahmat dan kuasa Allah. Ya berbahagia Allah menunjukkan kuasanya atas orang yang rendah hati. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mau senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mau ditunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dikatakan tadi meninggikan orang yang takut akan Dia. Tuhan sendiri akan merendahkan mereka yang angkuh, penguasa, dan orang kaya yang tidak peduli dengan orang yang miskin. Tuhan tunjukkan Ia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan di dunia ini. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Maria memuji Allah karena ia tahu Allah adalah Allah setia pada perjanjiannya bagi umatnya. Karena itu dia mau memulai pekerjaan dan karyanya yang besar itu dengan memakai seorang perempuan keturunan Daud untuk melaksanakan apa yang menjadi misi dan rencana Tuhan. Sebagaimana yang telah Ia janjikan dikatakan pada Abraham, nenek moyang mereka. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari pokok-pokok iman di dalam pujian Maria nyata di sini bahwa Maria ini perempuan yang baik, yang memiliki pengharapan sebagai umat Allah, yaitu bahwa Allah akan bertindak menolong mereka sebagai umatnya dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pujian kita kepada Allah memang seharusnya memperlihatkan bagaimana iman kita kepada Allah. Pujian kita kepada Tuhan harus kita perlihatkan
bagaimana kita ini adalah orang yang mengenal Allah dengan dalam bagi kehidupan kita, dan juga akan berkat-berkatnya yang melimpahi kita dari hari demi hari. Tidak hanya nyanyian, pujian, sukacita itu dengan mulut saja, tetapi dengan seluruh kehidupan yang mau menyembah Tuhan dan mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Allah dalam hidup kita, di mana berkat-berkat pemeliharaannya sampai hari ini itu seharusnya menggerakkan kita sebagai orang beriman untuk memuji-muji Allah. Situasi, kondisi bangsa, negara dan keadaan seperti ini mungkin memang tidak terlalu mendukung ya untuk bersukacita memuji Allah. Tetapi paling tidak kita menyadari, menghayati bagaimana Tuhan datang ke dunia karena mengasihi kita, untuk memberikan pengampunan dan penyelamatan itu sendiri. Bagaimana kita tidak melihat dan menghayati berkat-berkatnya setiap hari. Di tengah-tengah bangsa negara kita memang mengalami krisis ekonomi, kelanjutan atau dampak dari virus corona yang mewabah. Tetapi kita bisa melihat dan peka merasakan bahwa kehidupan ini tetap dipelihara Tuhan sampai hari ini. Dia terus memberi kita atau menyediakan kepada kita cukup makan setiap hari. Mungkin makanan itu tidak seperti yang kita harapkan, tetapi paling tidak kita tetap diberi Tuhan berkatnya. Makan, cukup makan setiap hari. Tidakkah kita bisa melihat itu sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, yang membuat kita seharusnya menggerakkan di iman kita untuk memuji-muji Allah. Keadaan yang terjadi mungkin bukannya memuji Allah, orang malah bersungut-sungut, sudah capek dengan keadaan. Orang mungkin tidak bisa merasakan bahwa Tuhan tetap adalah Allah yang baik. Dalam hal ini kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa merasakan kenapa Tuhan mau datang ke dunia. Kenapa para rasul mau mempertaruh nyawanya demi memberitakan nama Kristus ini. Tentu karena mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mereka bisa mengalami Tuhan sehingga mereka menghayati apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka. Dalam hal ini kita harus menyadari satu-satunya yang layak menerima pujian kita adalah Allah kita sendiri. Karena Ia sudah memelihara hidup ini. Ia adalah pemilik hidup ini. Ia yang memperhatikan kita secara pribadi dan bertindak bagi kepentingan kita sesuai kehendaknya. Maka pujilah Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kesadaran, dengan pemahaman kita bahwa Ia adalah Tuhan yang mau datang ke dunia menjadi sama dengan manusia kecuali dosa, karena Ia mengasihi hidup kita. Dia sudah pelihara kita selama ini dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan daging kita, yang selalu mau nyaman, selalu berada dalam segala kebebasan kita. Tetapi kita pada tahun ini harus merayakan Natal dengan situasi yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kita merayakannya dalam keadaan yang serba terbatas, yang mungkin memang tidak membuat kita mengungkapkan perasaan sukacita kita. Bagaimanapun juga kita tetap bersukacita di dalam Yesus Kristus.
Maka itu pujilah Allah dengan segenap hati, dengan segenap kesadaran bahwa Ia adalah Tuhan yang mengasihi kehidupan kita, yang menjaga dan melindungi kita selama ini dalam kasih berkat yang penuh dengan anugerah. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kita melalui segala penyembahan hati dan keberadaan kita yang mau kita berikan kepadanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati iman kita. Kita tetap bersyukur di dalam Dia oleh karena kasih-Nya yang besar itu. Tuhan memberkati firman-Nya dan iman kita. Amin.